Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar Sobat Ngulik semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat nih mendengarkan Ngopi Podcast episode kali ini. Yang bakal ditemenin sama aku, Mita Sugiyarti, dan rekanku Dea Nur Ediza. Halo Dea, gimana nih Dea kabarnya hari ini? Halo Mita, alhamdulillah baik nih Mita. Mita sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah kabar aku juga baik banget nih. Oke, anyway di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang tema apa nih Dea? Oke Mita, nah jadi di episode ini kita bakal ngebahas tentang karir di bidang sales. Wah menarik banget nih ya Sobat Ngulik. Dah ngomong-ngomong di episode kali ini kita bakalan kedatangan siapa nih ini? Nah, di episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya expert banget nih di bidang karir sales. Ada Kak Farah. Beliau ini merupakan Sales Operation Manager Pharma di PT Danone. Mungkin boleh langsung kita sambut aja nih kakak narasumber kita. Halo Kak Farah. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Halo Mita dan halo Dea, kabarku baik, alhamdulillah. Semoga Mita, Dea dan Sobat Ngulik semuanya juga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, semangat Kak buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait dengan bidang karir sales ya Kak? Ya, pertama-tama aku mau ngucapin makasih ya udah diajak buat sharing. Sebenarnya aku nggak terlalu pede karena aku yakin di luar sana tuh banyak yang karirnya pasti jauh lebih hebat daripada aku. Terus yang kedua aku tuh ngerasa suara aku tuh medok gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya acara-acara kayak gini tuh suka kurang pede gitu. Cuman kalau misalnya aku lihat back then ya ketika aku masih mahasiswa gitu, aku tuh seneng denger cerita kakakku gitu ya kalau misalnya dia cerita soal lingkungan kerjanya. Nah jadi mungkin aku sih harapannya bisa kayak gitu ya, seperti seorang kakak gitu yang mungkin lagi cerita-cerita sama adik-adiknya gitu tentang apa yang ditemuin di dunia kerja gitu kali ya. Iya Kak. Mungkin Kak nih pertanyaan pertama nih Kak, pertanyaan pembuka. Mungkin boleh cerita nih lebih jauh tentang Kak Farah. Dari karir awal meniti karirnya seperti apa, terus karir saat ini, aktivitas saat ini, dan mungkin boleh nih Kak sedikit personal life-nya Kak. Boleh. Oke, nah Sobat Ngulik semuanya, salam kenal, nama aku Farah. Jadi aku kuliah di manajemen UGM, jadi kita sama-sama manajemen ya, nih Mita sama Dea ya, di Universitas Gadjah Mada. Aku lulus di tahun 2011. Nah kalian waktu 2011 masih apa tuh? SD kali ya? Ya gitulah ya. Nah setelah lulus dari UGM, aku waktu itu bekerja sebagai manajemen trainee di PT Unilever Indonesia selama kurang lebih 4 tahun waktu itu di Unilever. Jadi aku bermula dari MT, kemudian aku pindah role sebagai trade marketing, kemudian aku pindah role lagi sebagai key account manager. Waktu itu aku ditempatkan di Denpasar, Bali. Nah setelah itu di tahun 2015 aku pindah ke Danone Specialized Nutrition. Jadi Danone itu kalau teman-teman tahu dia ada dua business entity ya. Yang pertama water, merek dagangnya yang paling teman-teman pasti tahu itu adalah Aqua. Yang kedua adalah Specialized Nutrition atau susu. Nah, merek dagangnya yang mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar adalah SGM, Bebelac, Nutrilon. Nah, itu saya bekerja di yang kedua, yaitu yang business entity susu. Itu kita sebutnya Specialized Nutrition Indonesia. Nah, gitu. Nah, aku mulai karir di Danone di tahun 2015. Waktu itu awalnya sebagai trade marketing. Selama kurang lebih 2 tahun, kemudian aku pindah di Pharma. Jadi kalau di Danone Specialized Nutrition itu karena kita kaitannya dengan nutrisi anak gitu ya, jadi kita ada satu divisi khusus yang bersinggungan erat dengan fasilitas kesehatan seperti dokter, rumah sakit, bidan, apotek, dan dinas kesehatan. Nah di situ kita punya satu divisi khusus dari sales yang handle untuk yang berkaitan dengan tenaga kesehatan tersebut. Nah, aku handle di situ, gitu.
gitu kurang lebih. Nah, terus sekarang kegiatannya selain bekerja, nemenin anak sekolah, jadi anakku 2 teman-teman, yang satu TK, yang satu kurang lebih umurnya 1,5 tahun, gitu sih. Nah, di kala senggang biasanya kalau nggak main-main sama anak, aku suka gambar, aku suka nonton drama Korea, gitulah ya, gitu sih. Oke, ternyata cukup panjang nih ya perjalanan karir dari Kak Farah. Sangat menginspirasi banget nih ya buat kita mahasiswa. Kalau nanti mau berkarir, ternyata untuk mencapai satu titik itu kita perlu perjalanan yang cukup panjang ya Kak Farah. Lumayan, ternyata tahun ini aku udah 10 tahun berkarir sebagai sales di FMCG gitu. Jadi lumayan tahun 2021 ini jadi suatu stepping stone gitu ya. Karena wow udah 10 tahun ternyata gitu. Iya, 10 tahun ternyata nggak berasa ya Kak Farah, udah aja. Nah, selama perjalanan karir Kak Farah nih, boleh nggak sih Kak Farah sedikit bercerita nih Kak, problematika atau dinamika apa aja sih yang pernah Kak Farah hadapi? Oke, jadi sebenarnya panjang ya kalau aku mau cerita, karena aku mulai itu sebagai MT. Jadi awalnya kenapa aku masuk sales? Sebenarnya awalnya aku tuh nggak kepengen teman-teman jadi sales ya. Waktu itu aku kuliah di manajemen, konsentrasinya adalah marketing. Nah, ketika itu aku tuh paling tertarik sama yang namanya inilah ya, kayak iklan, kayak gitu-gitu ya. Jadi aku tuh selalu amazed, kok kita bisa ya membuat sesuatu yang membuat orang itu berubah gitu perilaku pembeliannya dari nggak pengen beli jadi pengen beli gitu. Nah, makanya waktu itu skripsiku juga topiknya adalah perilaku konsumen. Jadi waktu itu aku paling suka banget kayak misalkan ngelihat situs yang iklan-iklan lucu-lucu kayak gitu-gitu ya. Nah, ketika itu ada bukaan MT, aku mendaftar sebagai marketing. Nah, cuman waktu itu di Unilever program marketing dan sales itu jadi satu. Gitu ya, jadi satu marketing and sales. Nah, kemudian rotasi di tahun pertama itu kita ditempatkan sebagai seorang salesman. Nah, dari situ tantangannya lumayan. Aku bisa bilang bahwa 1 tahun pertama itu lumayan challenging bukan cuma buat aku tapi buat hampir semua anak-anak MT waktu itu. Karena apa? Karena bukannya sombong ya, tapi dulu tuh aku lumayan pinter lah ya di kampus ya. Jadi waktu itu ya anak-anak ini lah IP-nya lumayan bagus gitu ya. Terus habis itu dulu ngasdos gitu. Nah, kebayang dong masuk Unilever gitu, perusahaan besar gitu, oh keren gitu kan. Tapi ternyata during MT, jadi Unilever itu a big believer bahwa seorang anak MT agar bisa sukses, dia harus tahu bisnis dari hulu ke hilir, dari A sampai Z. Nah, sebagai seorang salesman harus tahu benar apa yang dilakukan oleh ujung tombaknya perusahaan. Jadi ibaratnya pasukan perang, yang ada di garda paling depan itu mereka harus tahu dan harus pernah mengalami. Jadi waktu itu 1 minggu pertama kerja, aku tuh penempatannya ada di gudang distributor. Ya, suruh ngerjain apa yang dikerjain sama orang gudang. Bayangin ya, anak fresh graduate gitu, keren, masuk perusahaan FMCG, suruh ngangkat-ngangkat barang di gudang. Nah, ya kan, 1 minggu kemudian aku disuruh presentasi. Aku udah siapin nih, kayak keren-keren gitu kan, rekomendasi penempatan yang efektif gitu ya, misalkan yang obat pel tidak boleh berdekatan dengan kecap, kayak gitu-gitu ya, pokoknya keren gitu lah ya presentasinya. Tahu nggak teman-teman yang ditanyain apa? Yang ditanyain itu, Farah, kamu tahu nggak karton paling berat itu yang isinya apa? Produk apa? Gitu. Speechless dong, nggak tahu, ya gitulah intinya. Akhirnya aku ketemu tuh waktu itu, ternyata jawabannya aku ingat banget adalah Blue Band 200 gram. Karena itu satu kartonnya tuh 12 kilo. Gitu. Jadi itu lumayan challenging. Setelah jadi orang gudang, aku ngerasain juga jadi delivery, jadi kirim barang ke pasar. Ya kan, karena kalau teman-teman tahu Unilever itu kan kuat banget ya di general trade di pasar gitu. Aku juga ngerasain jadi orang yang nganter-nganter barang. Aku ngerasain jadi merchandiser, pasang-pasang spanduk. Terus waktu itu Unilever juga punya es krim ya. Jadi aku juga ngerasain jadi merchandiser yang ngetok-ngetok bunga es di freezer minimarket gitu. Gitu sih. Terus aku juga ngerasain 1 bulan acting jadi salesman. Jadi jalan sama driver
driver truk gitu ya, yang bawa barang gitu ya, jualan gitu. Bu mau beli Rinso nggak Bu gitu. Bu mau beli Lifebuoy nggak Bu kayak gitu. Nah waktu itu karena kita bawa barang langsung, harus ngitung langsung. Jadi ibunya mau beli berapa aku ngitung langsung, terima uang di tempat. Waktu itu aku dalam 2 minggu tuh udah nombok berapa ratus ribu gitu, karena ada salah hitung lah, ada lupa harga lah kayak gitu. Jadi itu tahun pertama sih menurutku benar-benar challenging, tapi aku sih believe itu menjadi sesuatu yang membentuk gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelihat sekarang aku lebih di head office ya, bukan yang di depan-depan lagi. Jadi bikin di head office, membuat activity untuk pemasaran gitu-gitu ya, membuat jadi kalau ada salesman gitu, aku yang bantu untuk mendevelop mereka kayak gitu ya. Jadi itu sih yang aku jadi tahu nih, dengan pengalaman gue dulu itu aku tahu gitu. Kalau misalnya aku bikin activity ini, dia kayaknya nggak bisa jalan nih kayak gitu. Mereka pasti nggak bisa jalanin, pasti susah kayak gitu. Nah itu adalah hal-hal yang ternyata sangat berguna tuh pengalaman aku dulu. Walaupun dulu aku sampai nangis karena udahlah kucel, hitam, keringetan gitu ya. Ya gitulah, gitu sih. Itu mungkin challenge-nya pertama ya sebagai seorang sales. Aku rasa sih kalau teman-teman ngebayangin kerja yang keren, bawa tumbler Starbucks gitu ya, di ruangan ber-AC, menurutku itu jangan masuk sales gitu. Karena once kamu mau masuk sales, kamu harus mau kotor gitu ya, you get your hands dirty gitu di situ. Karena itulah esensi dari seorang sales. Challenge-nya kedua adalah dunia sales itu menurutku it's a man's world. Jadi terutama yang sales di lapangan ya, rata-rata mungkin lebih dominan laki-laki. Jadi waktu itu contoh aku ketika pindah ke Bali, waktu itu timnya ada sekitar 14 orang ya, ceweknya itu cuma 1 gitu. Gitu sih. Jadi bayangkan kita kadang-kadang kalau misalnya pagi, misalkan morning briefing ya, meeting dulu gitu sama teman-teman gitu. Ya mereka namanya bapak-bapak gitu, apalagi di area meeting sambil ngerokok gitu, meeting sambil ya gitu-gitulah. Ya pokoknya itu it's a man words. Jadi teman-teman juga harus tough gitu dan harus benar-benar bisa jadi orang yang strong gitu. Kalau yang menye-menye, cengeng gitu, wah itu pasti tidak bisa bertahan lama. Gitu. Terus yang ketiga mungkin challenge-nya adalah ketika ketemu customers. Jadi kalau kita punya customers, kita punya orang toko, kuncinya itu kan adalah trust ya. Gimana orang itu bisa trust sama kamu dan percaya gitu, ya kan? Nah, waktu pindah ke Bali itu aku umurnya sekitar 24 atau 25 gitu ya. Pokoknya baru 2 tahun kerja. Aku menggantikan orang yang waktu itu udah 11 tahun kerja. Jadi udah bapak-bapak gitu ya, senior, udah belasan tahun kerja. Jadi kayak nggak ada yang mau ngomong sama aku. Nggak ada yang gitu yang percaya sama aku. Masa aku mau ngomongin bisnis, nih 1M bisnis 1M per bulan sama orang yang cuman kayak baru kemarin kerja gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ya karena aku menyadari bahwa memang karakter orang seperti itu ya. Jadi ya sambil aku berusaha untuk menunjukkan bahwa aku tuh bisa gitu ya, despite aku mungkin lebih muda, despite aku mungkin adalah seorang perempuan. Waktu itu aku bilang sama semua timku dan semua salesku, jangan kasih tahu umurku yang sebenarnya. Ya, jadi kalau aku ditanyain sudah kerja berapa lama Bu gitu, aku bilang udah kerja 10 tahun. Oh gitu, udah berkeluarga Bu? Oh belum, kayak gitu. Aku bilang kan, orang udah ngitung kan, wah berarti sekarang umurnya 35, oh masih perawan tua nih ibunya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa menurut aku, karena ya udahlah mendingan dicap gitu, tapi aku dapat mereka tuh bisa lebih trust gitu sama aku. Gitu sih, mungkin ya beberapa hal yang lucu-lucu ya dulu. Gitu. Ternyata banyak banget ya Kak dinamika karir dari Kak Farah nih, mulai tadi di Unilever jadi MD ya Kak, terus juga sempat merasakan merchandiser, terus acting salesman juga tadi Kak. Intinya banyak banget challenge-challenge yang dihadapi yang mengantarkan Kakak ke posisi saat ini ya Kak. Alhamdulillah udah nggak di bagian depan lagi tapi udah di head office-nya ya Kak.
Intinya kalau ingin terjun di bidang sales ini emang harus strong ya Kak. Iya betul. Gitu sih. Nah Kak, menurut Kakak apa nih yang harus dipersiapkan anak muda seperti aku sama Dea nih Kak, jika ingin terjun ke karir di bidang sales ini, dan bagaimana menyiapkan mentalnya nih Kak? Kayaknya struggle-nya banyak banget. Nah, tadi kan cuma cerita-cerita yang berat-berat ya, tapi fun-nya juga banyak banget. Aku tadi cerita kalau aku sebenarnya nggak kepengen jadi sales ya. Aku waktu itu pengennya jadi marketing karena aku suka bagaimana kita membuat sesuatu yang bisa mengubah perilaku orang. Ya. Nah, yang kedua waktu itu pilihan kedua aku put HRD karena aku merasa aku tuh quite friendly, aku suka ketemu orang gitu ya, sehingga kemudian aku melamar sebagai HRD. Nah, along the way, walaupun penuh keringat ya waktu itu sebagai anak MT, tapi ternyata I really enjoy being in sales karena aku dapat dua hal itu gitu. Ternyata aku baru tahu bahwa seorang salesman walau entah itu dia yang jualan ke outlet, entah itu dia yang bikin program, itu sangat berperan dalam mengubah orang gitu, dari mau beli jadi nggak beli. Kalau teman-teman lihat misalkan datang ke toko gitu, terus habis gitu ada produk yang dipajang gitu kan ya, cantik gitu, ada lampu-lampunya gitu, mungkin teman-teman langsung wow bagus gitu, kemudian pengen beli. Nah itu sih ternyata itu tuh bisa gitu dilakukan ketika kita di sales. Yang kedua, kita ketemu orang, dan itu tuh banyak banget, nggak cuman customers ya, aku ketemu orang customers orang punya toko, mulai dari ibu-ibu, cici-cici gitu ya yang bisnisnya banyak, mulai dari sekarang aku punya customers itu yang BUMN, kemudian ya gitulah macam-macam gitu. Belum lagi ketemu dengan salesman, belum lagi ketemu dengan SPG, belum lagi ketemu dengan merchandiser, belum lagi ketemu distributor. Jadi banyak banget kita bisa ketemu orang dan kita bisa belajar dari berbagai macam orang itu. Gitu sih. Jadi aku merasa bahwa ini aku dapat nih dua hal yang benar-benar aku suka, dan ternyata ya itulah I end up really enjoy being in sales. Nah, tadi pertanyaannya apa? Oh, yang harus dipersiapkan. Jadi gak susah sebenarnya. Gak misalkan teman-teman jadi insinyur gitu ya, butuh technical gitu kan, butuh ilmu yang pasti ya dari kedokteran. Tapi kalau di sales itu nggak ada yang benar, semua major itu bisa masuk. Tapi memang lebih ke ini sih tadi, kayak people skills kayak gitu, itu yang kayaknya sangat relevan, karena balik lagi kita bertemu dengan orang, dan ujung-ujungnya dari sales itu adalah kita bisa menginfluence orang. Jadi kalau misalnya kita cuma dekat sama orang, kalau kita bisa ngobrol, oke, tapi apakah kita bisa membuat orang itu melakukan sesuatu gitu sih, nggak cuma ke customers tapi juga kayak ke salesman kayak gitu. Nah itu salah satu skills yang menurut aku nggak bisa dipelajarin dengan teman-teman baca buku, dengan teman-teman ikut kuliah gitu, tapi itu bisa dengan berlatih. Apalagi kalau kayak teman-teman di sini ikut kegiatan, isi podcast kayak apa ya, jadi host podcast kayak gini. Nah itu juga sih menurut aku salah satu hal yang sangat positif ya, yang bisa membentuk skill teman-teman yang sangat diperlukan buat ada di bidang ini. Gitu mungkin ya. Oke, Kak Farah. Jadi meskipun banyak struggle nih ya Kak di dunia sales, tapi pasti juga ada happy-nya gitu. Dan setiap profesi pasti mengalami hal itu ya Kak, yang penting kita enjoy gitu dengan apa yang dijamin ya, teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di manapun ya, nggak cuma di Danone, nggak cuma di Unilever, kalau misalnya ada annual meeting di suatu perusahaan, divisi yang paling heboh, divisi yang paling fun, paling rame, itu pasti divisi sales. Yakin aku. Gitu sih. Biasanya kalau divisi marketing nih, orangnya pada jaim-jaim gitu ya. Kalau atau misalkan yang
IT gitu ya, mungkin pada serius-serius gitu. Tapi yang paling rame, paling heboh itu pasti orang-orang sales. Jadi it is very fun, dan karena apa namanya, gak banyak aturan ya, jadi kita tuh bisa bener-bener kreatif gitu sih. Oke, Kak Farah. Berarti orang-orang di dunia sales ini pasti orang-orang yang ceria gitu ya, Kak? Karena sering ketemu sama orang banyak gitu, jadi udah terbiasa lah skill komunikasi dan sosialnya gitu. Benar. Oke, Gitu. nah berbicara tentang dunia sales nih, Kak, apa sih, Kak, perbedaan selama di masa pandemi dengan sesudah di masa pandemi, terutama di multinational company, Kak? Ada nggak ya, Kak, perbedaannya? Oke. Jadi jadi tahun 2021 ini aku rasa lumayan tough ya buat seluruh bisnis, nggak cuman apa namanya FMCG gitu ya, semua banyak yang turun gitu. Retail terutama, mungkin juga teman-teman aware ya, ada satu retail besar yang harus tutup semua gerainya tahun ini, memang karena memang karena tough gitu bisnisnya. Nah, jadi memang salah satu tren yang paling terlihat itu adalah channel shifting. Jadi orang-orang tadi mungkin teman-teman juga ingat ya, dulu mungkin kita belanja di hypermarket gitu, kita belanja di mall itu dalam 1 bulan bisa beberapa kali, tapi sekarang belanjanya kemana kayak gitu. Nah, itu yang aku sebut channel shifting. Jadi orang yang tadinya belanja kemana, kemudian sekarang dia belanja kemana. Yang kedua, strategi pemasaran juga pasti berbeda. Tadi aku sempat menyinggung tentang visibility. Jadi di sales itu kita sangat believe bahwa banyak keputusan pembelian yang terjadi di depan rak penjualan. Ya, that's why semua orang sales itu pasti fight untuk bisa dapat tempat yang sebesar-besarnya, dapat pajangan yang sebagus-bagusnya di rak. Nah, sekarang dengan orang banyak belanja online, ya kan, dengan orang cepet-cepet nih ke outlet, itu apakah masih relevan apa enggak? Dan kita harus move strateginya ke hal yang lain, termasuk juga SPG. Jadi di industri aku, peran SPG itu sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau teman-teman punya adik gitu ya, atau masih ponakan gitu yang bayi, beli susu itu kan nggak bisa ya udahlah beli apa aja kayak gitu kan, pasti penuh pertimbangan dari A sampai Z, ini gulanya berapa persen, ini apa mengandung A B C D E F G H I J apa enggak, ini kira-kira cocok nggak buat anak aku. Nah, yang bisa ngasih tahu seorang ibu tentang semua itu kan adalah seorang SPG ya. Jadi that's why untuk perusahaan aku tuh kita invest yang lumayan banyak nih untuk SPG, karena kita percaya bahwa mereka tuh yang akan bisa membuat orang itu mau tahu gitu ya tentang produk kita, dan juga pada akhirnya mau beli. Nah, ketika pandemi ini mau nggak orang-orang ngobrol sama SPG lama-lama di toko? Pasti nggak mau dong. Orang-orang maunya cepet gitu. Kalaupun pergi ke supermarket itu pasti dia cepet ngambil, langsung bayar, langsung pulang kayak gitu. Nah, itu juga sih kayaknya lumayan challenging, dan akhirnya kita harus bisa melihat sebenarnya arahnya ke depan itu kemana, dan mengubah strategi-strategi yang tadinya kita tahu nih pakem-pakemnya ini, kemudian kita ubah jadi yang lain gitu. Digital itu salah satu hal yang paling kelihatan ya, mungkin paling nyata. Kemudian karena aku handle-nya pharma juga, yang terlihat salah satu trennya paling bagus itu kayak medtech. Jadi kita teman-teman tahu kayak Halodoc, kemudian Good Doctor gitu ya. Terus kemudian marketplace. Jadi walaupun kita jualannya di apotek, misalkan saya jualan di apotek. Walaupun kita jualannya di apotek-apotek yang offline gitu, tapi ternyata kan mereka terintegrated dalam satu jaringan, katakanlah Halodoc gitu. Nah, itunya sih yang ternyata hal-hal baru yang aku pelajarin tahun ini, gimana kita engage dengan yang kayak gitu-gitu. Gitu, menjawab nggak teman-teman? Terjawab banget nih Kak. Jadi sebenarnya selama pandemi ini tentunya terjadi perubahan ya Kak di bidang sales ini. Tapi pandemi ini dampaknya bukan ke bidang sales juga sih sebenarnya, banyak bidang-bidang lain yang kena dampaknya. Nah, intinya
dampaknya ini bukan dijadikan sebagai hambatan ya Kak, tapi tantangan gitu untuk kita bisa beradaptasi, dan tentunya di bidang sales ini tetap sustain meskipun banyak banget terjadi perubahan selama masa pandemi ya Kak. Benar. Ya, menurut Kakak nih Kak, di bidang sales ini kan tentunya banyak banget skill yang dibutuhkan. Yang most importantnya apa nih Kak? Baik itu hard skill-nya dan juga soft skill-nya. Oke, tadi aku sudah bilang satu yang paling penting itu adalah people skills ya. Gimana teman-teman itu bisa connect dengan orang, dan gimana teman-teman tuh bisa menginfluence orang itu untuk melakukan sesuatu. Itu yang aku bilang, itu sesuatu yang kita pelajarin dengan contoh berorganisasi, dengan ketemu dengan banyak orang dalam dalam berbagai macam profesi dan latar belakang dan segala macam umur gitu. Bayangkan ketika teman-teman misalkan nanti harus ketemu jadi sales ya, harus ketemu dengan distributor. Mulai dari orang gudang sampai dengan kepala distributor ya, dari yang umurnya masih katakanlah 20 gitu sampai umur 50 tahun gitu. Nah, butuh skill dan butuh satu kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. That's why salah satu yang paling penting itu adalah itu sih, kalau aku lihat tuh jarang orang-orang sales yang berhasil yang ketika mudanya dulu nih waktu masih kuliah gitu, mungkin dia lebih banyak kupu-kupu, kalian masih ada istilah kupu-kupu nggak sih, kuliah pulang gitu. Bahkan banyak yang sebenarnya orang-orang yang berhasil itu justru waktu kuliah itu nggak terlalu serius gitu kuliahnya, tapi ternyata dia banyak networking di luar gitu, karena memang dia banyak ketemu orang, banyak misalkan berwirausaha kayak gitu. Nah itu sih yang kemudian jadi sangat penting. Nah yang kedua, karena sekarang juga zaman udah banyak berubah ya, dan sekarang kita sebutnya sebagai era big data. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja jadi sales, yang paling penting itu adalah sales achievement ya. Jadi aku dulu waktu di Unilever itu target itu setiap minggu. Kalau sekarang aku target setiap bulan. Jadi tanggal 30 itu pasti pusing nih, waduh salesnya belum masuk kayak gitu. Kalau dulu setiap Sabtu nih pusing, aduh sales targetnya belum masuk gitu. Nah, big data data analisis itu jadi sangat penting, karena kita butuh orang yang bisa nggak cuma bisa bilang loh, aku tuh bulan ini achieve gitu, aku tuh bulan ini nggak achieve, tapi kan kenapa ya kan? Nah itu butuh yang namanya data analysis. Nah data analysis dari mana? Apakah dari data sales internal kita, ataukah data dari market, ataukah kita punya data dari customers kayak gitu. Jadi biasanya aku punya yang buka tab itu banyak banget, karena emang data itu banyak banget ya. Kalau misalnya kita lihat apakah kita tuh nggak achieve karena emang brand ini tuh performance-nya turun, ataukah kita nggak achieve karena apa, Nah itu menjadi salah satu skills yang sangat penting buat teman-teman untuk miliki. Jadi sebagai gambaran, aku beberapa kali interview teman-teman yang masuk kayak sebagai intern gitu ya. Terakhir ini aku interview untuk program intern kampus Merdeka. Pertanyaan yang selalu ditanyain adalah dalam skala 1-10, kamu ngerasa kemampuan kamu untuk kayak Excel, data analysis itu berapa gitu. Nah, jadi sudah menjadi modal yang bagus buat teman-teman untuk belajar sedikit-sedikit lah gitu, untuk terutama Excel ya. Ada kayak VLOOKUP, pivot table gitu, itu menjadi modal yang penting dan sangat relevan untuk nanti gitu. Terus apa lagi ya? Yang ketiga adalah public speaking, karena memang banyak hal yang nanti membutuhkan teman-teman itu buat presentasi, yaitulah entah itu di internal perusahaan atau ke customers. Jadi basic presentation gitu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana membuat deck gitu, yang bisa telling your story, apa yang kamu mau lakukan, apa yang mau kamu sampaikan, itu jadi sangat penting. Nah, sekarang banyak banget tuh source-nya di internet, ya kan? Beberapa channel gitu, baik itu yang internal maupun luar tuh banyak yang udah kasih tips-tips gitu yang bagus-bagus ya. Gitu sih.
Oke, ternyata banyak juga ya Kak skill-skill yang harus kita kuasain ketika ingin terjun di dunia sales. Jadi nggak cuma soft skill seperti komunikasi, public speaking, menginfluence people, tapi kita juga perlu technical skill ya Kak, seperti Excel sama data analysis tadi. Itu jadi plus poinnya kalian sih pasti. Ketika kalian misalkan ikut interview gitu dan kalian bisa ngomong dengan pede, oh I am advanced gitu dalam Microsoft Excel gitu katakanlah, atau oh aku bisa Power BI, aku bisa bikin dashboard kayak gini, it will be a very good additional points gitu buat kalian. Oke Kak Farah, nah kita berbicara mengenai karir di dunia sales nih Kak. Nah kita kan sebagai wanita tentunya memiliki beberapa tanggung jawab gitu ya Kak, nggak hanya di karir aja, kita juga harus tanggung jawab di rumah, mengurus anak dan lain-lainnya. Nah selama menjalani beberapa tanggung jawab itu ada nggak sih Kak titik terendah yang pernah Kak Farah alami atau merasa wah kayaknya nih mundur aja nih fokus untuk di rumah aja gitu. Kalian mau jawaban yang jujur apa jawaban yang ini? Dua-duanya mungkin boleh ya Kak. Pasti ada sih. Jadi kerja, kemudian ngurus rumah, kemudian ini ya punya waktu juga untuk me time gitu atau mengembangkan diri gitu ya, untuk misalkan belajar skills baru atau misalkan olahraga gitu. Itu nggak mudah. Jadi kalau aku boleh jujur itu susah gitu memang. Dan apalagi sekarang pandemi ini ya, school from home ya, kalau misalnya teman-teman kuliah di sini, apalagi yang punya adik ya masih kecil gitu, yang school from home-nya itu harus didampingi sama orang tua, itu yang stres bukan gurunya, tapi yang stres tuh pasti orang tuanya gitu. Jadi memang enak sih kerja dari rumah, cuman ya lumayan challenging juga. Pasti ada sih titik-titik terendah di mana aku tuh aku bilang udahlah aku resign aja gitu, mau di rumah aja biar fokus gitu, karena aku ngerasa kayak kok aku nggak maksimal ya, baik itu dalam bekerja maupun juga sebagai seorang ibu. Tapi kemudian aku mikir dan juga selalu diingatkan bahwa seorang anak itu pasti mereka akan happy punya orang tua yang puas gitu sama diri sendiri gitu, yang sudah merasa accomplish gitu. Jadi happy parents itu raise happy kids gitu kan. Nah gitu, dan aku sih merasa bahwa apa yang membuat aku happy itu adalah bekerja gitu. Salah satu yang membuat aku merasa happy dan accomplish itu adalah bekerja gitu. That's why aku juga dan aku sih merasa aku bekerja ini juga buat keluarga gitu ya, bukan buat aku biar bisa santai-santai atau gimana, tapi aku bekerja ini juga sebagai salah satu ibadah aku untuk keluarga. Nah itu yang kemudian what keeps me going gitu. Nah kalau misalnya ditanya tips mungkin ya, gimana sih cara handle dan cara juggling gitu ya antara kerja, urusan rumah gitu. Sebenarnya kuncinya adalah yang pertama dengan menyadari bahwa kita itu waktu itu cuma 24 jam dalam sehari, ya kan? Kita mau ngapain aja nggak mungkin nambah 2 jam, nggak mungkin nambah jadi 25 jam, gitu. Pasti 24 jam itu mentok. Yang kedua adalah menentukan prioritas, ya. Jadi contoh aku gitu, misalkan aku merasa bahwa prioritas pertamaku adalah anak-anak, prioritas kedua kerja gitu katakanlah ya. Kemudian aku juga merasa bahwa punya me time gitu, punya 30 menit gitu untuk sekedar jogging gitu, atau 30 menit di malam hari buat aku tuh belajar. Jadi aku suka gambar ya teman-teman ya, buat belajar gambar gitu. Itu tuh menurut aku penting gitu. Nah kemudian itu jadi prioritas aku gitu. Yang mungkin tidak menjadi prioritas, dan kuncinya adalah delegate. Ya, jadi ya memang nggak bisa kita idealis semua harus dikerjakan sendiri, karena itu nggak mungkin. Contoh ya akhirnya karena aku memprioritaskan lebih ke kegiatan, contohnya kegiatan kayak bermain dengan anak gitu. Kemudian aku tidak terlalu memprioritaskan seperti masak 3 kali sehari gitu ya. Tapi itu karena aku merasa bahwa itu aku bisa delegate gitu, either gitu ke Mbak atau GoFood gitu ya, atau ke GrabFood gitu, dan it's fine gitu buat aku. Tapi memang ada contoh temen aku gitu, dia sangat conscious nih untuk menyediakan nutrisi. Jadi dia memang prioritasnya adalah
bikin makanan gitu tiap hari buat anak-anaknya. Tapi kemudian dia prioritasnya yang lain, kemudian itu yang kemudian dia delegate. Gitu sih. Jadi ya kuncinya ya menerima bahwa mungkin kita nggak bisa melakukan semuanya, kemudian diprioritaskan yang less priority dan kita bisa delegate. Gitu teman-teman. Ya, Kak. Intinya apa? Setiap dari kita punya titik terendah masing-masing gitu ya, Kak. Untuk terkait dengan karir ya kita tinggal niatkan aja bahwa kita bekerja untuk keluarga gitu ya, Kak. Betul. Terus tentuin juga prioritas, pinter-pinter milih prioritas ya, Kak. Tadi mana yang bisa didelegat, mana yang enggak. Kalau dari Kak Farah, prioritas pertama tetap keluarga ya, Kak. Kedua baru karir. Iya dong. Iya. Oke nih, Kak. Pertanyaan terakhir, Kak. Mungkin boleh nih juga ya. Farah menyampaikan pesan atau wejangan buat fresh graduate dan juga tentunya Sobat Ngulik yang sedang menonton podcast episode kali ini, Kak. Oke. Nggak terasa ya teman-teman ya, aku ternyata udah hampir 30 menit ya kayaknya ya kita ngobrol. Maaf kalau misalnya aku ngobrolnya suka kemana-mana gitu, tapi semoga ya bermanfaat. Nah, dalam kerjaan beberapa kali aku handle teman-teman manajemen trainee juga. Jadi dan juga intern gitu. Jadi aku kurang lebih kenal lah dengan anak-anak mahasiswa gitu sekarang. Dan aku tuh quite amazed gitu dengan mahasiswa saat ini. Karena menurutku beda banget gitu dengan aku yang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ya sebagai contoh paling gampang, 10 tahun yang lalu mana pernah aku kepikiran buat ngundang seorang yang sudah punya karir gitu, kemudian ngisi podcast ya. Itu adalah sesuatu yang nggak pernah ada di kepalaku. Jadi aku salut banget sama mahasiswa sekarang karena kalian udah tahu bahwa dunia ketika kuliah itu nggak cuma untuk belajar di kelas, tapi justru pembelajaran yang lain yang di luar kelas itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat ya, banyak nih mahasiswa kan sekarang lumayan ini ya, banyak yang ambisius ya, mengejar kegiatan di luar, kemudian kompetisi dan segala macam. Tapi ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja itu jadilah seperti spons. Jadi yang menyerap semua ilmu dan semua air dan itu tuh dari mana-mana gitu. Jangan cuma dari bosmu doang gitu. Misalkan kamu masuk kerja gitu ya, bosmu si A gitu. Terus kamu cuma mau belajar dari si A. Itu jangan gitu. Misalkan kalian masuk sebagai MT gitu ya. Sebagai MT kan kadang-kadang dia masuknya levelnya agak di atas ya. Ada orang-orang yang levelnya dari bawahnya gitu. Aku kenal beberapa anak MT yang kayaknya akhirnya kayak memandang rendah gitu, maunya cuman belajar emang dari orang-orang yang ada di atasnya, dan itu tuh menurutku salah banget gitu, karena justru ilmu-ilmu yang ada di kantor itu bisa kalian dapat itu dari peers dan dari tadi aku bilang orang-orang yang ada di garda terdepan, salesman, orang gudang, merchandiser, SPG, orang-orang yang ketemu dengan customers dan juga shoppers itu setiap hari gitu sih. Jadi jangan malu buat belajar dan jangan malu buat tanya sama orang. Nah, momennya gimana kalian bisa belajar dari orang-orang itu yang di luar dari bos kalian ya. Momennya itu adalah di sesi-sesi informal. Jadi aku selalu menyarankan untuk teman-teman MT yang under aku untuk ngobrol sebanyak-banyaknya. Cari momen-momen di mana kalian tuh bisa ketemu dengan orang-orang lain sebanyak-banyaknya, ngobrol panjang, dan dari situlah kalian tuh berusaha tahu gitu, oh culture company ini tuh ternyata kayak gini, oh untuk doing well di company ini ternyata aku harus kayak gini, oh si A dulu pernah dapat masalah di kantor karena dia melakukan ini dan aku tahu aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Kayak gitu kan kalian bisa dapatnya tuh justru dari obrolan-obrolan ringan, dan itu ternyata sebenarnya sangat berperan ya dalam karir kalian ke depannya. Gitu sih mungkin yang paling ini ya, yang
menurutku sih paling penting ya gitu. Jadi jangan sampai kalian merasa aku punya prestasi A, B, C, D, E, F, G, aku punya V yang bagus, dan kalian nggak mau gitu belajar dari orang-orang yang lain gitu. Wah, jadi Sobat Ngulik itu tadi wejangan dari Kak Farah ya. Semoga bisa selalu kita ingat dan bisa diterapkan juga. Aku tadi suka banget nih sama kata-kata Kak Farah yang jadilah seperti spons ya Kak, yang menyerap ilmu dari mana-mana, karena nggak cuma belajar di kampus aja ya Kak. Jangan jadi kupu-kupu ya teman-teman ya, kuliah pulang sayang gitu waktunya. Masih muda sehat gitu. Nah nanti itu baru kalian udah punya keluarga, udah punya kerjaan, baru tuh kalian kerja pulang aja, jangan ngeluyur. Iya Kak, bener-bener. Nah sayang banget nih Sobat Ngulik, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak kerasa ya, keren banget materi yang disampaikan oleh Kak Farah. Ngobrol-ngobrolnya tadi benar-benar insightful, banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapetin nih di episode kali ini. Terima kasih juga buat Kak Farah yang udah meluangkan waktunya ya Kak. Tentunya sibuk banget nih Kak Farah. Bisa meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita di malam hari ini. Untuk Sobat Ngulik semua dapat menonton podcast ini di YouTube Himpunan Profesi Sentra Manajemen IPB dan juga di Spotify Future Star IPB. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Aku selaku host Mita Sugiarti dan rekanku Dianur Eriza pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Ngopi Podcast berikutnya. See you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye.